Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata hari ini Wamindes dilaporkan ke Bawaslu setelah galang dukungan untuk Prabowo Gibran. Bagaimana nasib mereka begitu? Apakah Bawaslu berani begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Saya kira tidak berani mereka. Mana mungkin Bawaslu berani ya? Beraninya hanya kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan? Kalau semuanya sudah dikendalikan ya oleh mereka begitu kan, maka juga tidak mungkin untuk menindak itu begitu. Jadi artinya apa ya, sebagai Wamin kok bisa mendeklarasikan begitu atau mendukung Pak Ganjar, pendukung Pak Prabowo Gibran begitu di situ begitu ya. Dan bahkan menteri-menteri yang lain banyak di situ begitu. Percuma dia mengumpulkan kepala negara, toh pada hakikatnya begitu kan tidak netral, kan begitu logikanya begitu. Itu banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dan bahkan ini dilaporkan oleh si Wamin ini begitu. Ini Wamin dilaporkan ke Bawaslu setelah galang dukungan ya untuk Prabowo Gibran ya. Ini kejahatan di Pilpres 2019. Mau Wamin atau menteri semua visi dan misi Pak Lurah, sudah pasti Pak Lurah ya berjibaku untuk menangkan anaknya dengan semua perangkat yang dimiliki. Memang untuk demokrasi berjalan baik, Pak Lurah segera impeach sebelum chaos begitu, rakyat turun ke jalan memaksa turun ya. Wamindes bukan ya mantan rektor, tapi yang masih menjabat rektor silakan dicek katanya begitu ya. Hari gini masih percaya Bawaslu, buang-buang waktu, pikiran dan tenaga katanya. Mana sih majikan yang terus mengingatkan para pendukungnya, pembantunya untuk netral. Sudah ada satu yang tidak taat pada majikannya ya. Kita lihat saja mereka begitu. Kabarnya. Banyak yang kemudian begitu antara KPU dan Bawaslu begitu. Toh pada akhirnya walaupun Anies Baswedan menang di situ, tapi yang dihadapi di MK itu sangat luar biasa begitu kan. Putusannya kan ada di MK begitu. Tinggal ketok palu ya, bisa saja berulang kembali begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi ya pasti ada pemilihan ini pasti ada yang diulang mereka begitu kan. Kita lihat saja begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan saya nggak percaya Bawaslu sejak 2019 katanya ya. Nanti Bawaslu jawabannya kan masa kampanye belum mulai ya. Padahal ini kan sudah ada daftar mendaftar begitu kan ya. Wamindes harus ditindak katanya begitu. Halah gimana ini si Bawaslu ya. Buang-buang aja Bawaslu katanya begitu kan ya. Buang-buang waktu aja ya. Mau melaporkan saya di sana sini buang-buang waktu aja katanya. Karena pada hakikatnya mereka sudah dikendalikan begitu kan. Artinya Bawaslu itu bisa tiga ya, yang kemudian problemnya tidak bisa dilanjutkan atau mau dilaporkan tidak bisa dilanjutkan laporannya mereka. Pertama, ketika Bawaslu ngomong mau mengkaji ya. Yang kedua, ketika Bawaslu mengatakan dipelajari. Yang ketiga, Bawaslu mengatakan ya akan dilakukan ya seperti apa di lapangan atau mengecek fakta yang di lapangan. Kalau tiga ini yang diomongkan oleh Bawaslu, udahlah jangan harap dia akan ditindak begitu kan. Apalagi ya mengatakan akan dikaji, akan dipelajari, akan dicek faktanya begitu. Udahlah, mereka akan menjawab bahwa tindakan itu tidak akan pernah diproses begitu kan. Ya ujung-ujungnya mereka mengatakan tidak ada pelanggaran dan sama sekali. Itulah tanda-tanda ciri-ciri mereka begitu. Kita buktikan aja kepada siapapun begitu. Kalau masih mengatakan mengkaji terus kemudian masih mempelajari, masih ingin lihat bukti di lapangan dan sebagainya, masih mau mengkoordinasi sana sini begitu. Itu sudah buang-buang waktu sebenarnya begitu kan ya. Tetapi masyarakat ini kan menjadi power di situ, menjadi kekuasaan yang sangat luar biasa, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa begitu. Wamindes dilaporkan ke Bawaslu setelah galang dukungan untuk Prabowo Gibran ya. Menteri ya, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamindes ya, Paiman Raharjo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu setelah video rapat penggalangan dukungan kepada calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yang di dalam media sosial yang berita itu kami catat dukungan itu kepada saudara Gibran Raka Buming Raka ya, kata Ketua Relawan Pusat Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden ya Ugi Kurniadi. Bahkan di pelataran gedung Bawaslu Jalan MH Tamrin. Ugi mengatakan laporan itu diajukan ya setelah beredar video penggalangan dukungan kepada calon wakil menteri Gibran ya. Wali kota Solo itu berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Jadi sia-sialah mereka begitu untuk melaporkan itu begitu.
Ugi menjelaskan aturan undang-undang dan dipertegas ya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya pejabat publik tidak mendukung salah satu cawapres. Seperti disampaikan bahwa Presiden bahwa para pejabat ya publik tidak berhak atau boleh berpihak dukungan ya mendukung salah satu kandidat katanya begitu ya. Kita lihat saja mereka. Artinya apa? Artinya sudah jelas-jelas mereka mengatakan bahwa ya netralitas sebagai seorang pemimpin, netralitas sebagai seorang kepala daerah dan sebagainya begitu kan ya. Itu harus ya benar-benar dilaksanakan begitu kan. Tidak hanya omongan doang begitu kan. Jadi sekarang itu kan banyak aturan-aturan yang kemudian dilanggar oleh mereka begitu kan ya. Demi menjaga dukungan-dukungan mereka begitu kan. Lihat saja mereka ya yang kemudian bergejolak yang sangat luar biasa. Pak Iman juga mengatakan kepada para tamu akan melaporkan hasil rapatnya kepada Pak Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setelah rapat hasil apa, saya akan sampai kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi. Pak Iman begitu kan, tutur Pak Iman dalam video tersebut. Melihat potongan video tersebut, Ugi menyatakan ada indikasi pemberian lampu hijau untuk pelanggaran ya dukungan dari istana kepada Pak Prabowo Gibran. Seperti ya tertuang dalam video itu bahwa Pak Iman akan meneruskan hasil rapat kerja Jokowi dan Pratikno. Berihal adanya pengarahan ya pemenangkan Prabowo Gibran, Ugi mengatakan artinya ada semacam lampu hijau yang dilakukan penggalangan ke tim tadi. Kuncinya adalah ya penggalangan dukungan tersebut. Ugi berujar ya laporan tersebut sudah diterima Bawaslu, tim tinggal menambahkan berbagai alat ya bukti tentang upaya ya galang massa Pak Iman yang dibutuhkan Bawaslu. Bahkan Pak Iman melaporkan oleh Pusat Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden dan Front ya Kebangsaan Barisan Soekarnois adalah relawan yang sebelumnya mendukung Jokowi di pemilu 2014-2019 dengan menggunakan nama Barisan Nasional ya. Kan percuma mereka mau laporkan sana sini begitu kan ya. Toh pada hakikatnya ya itu aja mereka ya. Ya pasti akan diterima laporannya di situ. Tapi kan mengatakan pasti mengkaji ya terus kemudian mempelajari dan sebagainya begitu kan ya. Udahlah ya, buang-buang waktu aja untuk melaporkan ke Bawaslu. Ya Bawaslu ya sekarang kita lihat saja kemana ya. Coba kalau Anies Baswedan dilaporkan seperti itu, wah langsung mereka mengatakan atau ya memberikan tindakan-tindakan secara ucapan mereka begitu. Jadi inilah sudah paham bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa kita begitu kan ya. Kacau kalau seperti ini terus begitu kan. Sedih begitu ya. Demokrasi dicidrai dengan berbagai kepentingan yang ada. Bahkan ya cawe-cawe sana sini katanya demi bangsa dan negara, tiba-tiba begitu kan demi anaknya begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.